kembali dilanjutkan dengan kepala aula jiwa yang akan bertempur dengan Xiao Yan. Lalu mata kepala aula jiwa pun agak rumit saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan, kemudian dirinya pun segera berkata, saat itu klan telah mengkritik dirinya karena Xiao Yan, dan saat itu dirinya memberi perintah untuk mengirim orang ke Kaisaran Jiama untuk menangkap Xiao Zhan, namun karena satu dan lain hal akhirnya Xiao Yan berhasil lolos, dan dari banyak upaya untuk membunuh Xiao Yan setelah insiden pertama itu karena mereka semua telah meremehkan Xiao Yan, sehingga lebih dari satu dekade Xiao Yan telah mencapai tingkat ini selangkah demi selangkah, sehingga kepala ini memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal dalam kemungkinan Xiao Yan untuk tumbuh sejauh ini. Oleh karena itu kali ini dirinya berharap untuk menghapus semua tanggung jawab tersebut. Lalu Xiao Yan pun segera berkata dengan lembut, dirinya juga berharap untuk membantu mengakhiri perseteruan darah anggota dari klan Xiao hari ini. Lalu suara yang dikeluarkan Xiao Yan ini mungkin lembut, akan tetapi semua orang bisa mendengar niat membunuh yang terkandung dalam kata-katanya, sedangkan kepala aula jiwa pun samar-samar tersenyum setelah mendengar jawaban ini. Lalu doki hitam pekat perlahan melonjak dari tubuhnya, dan dirinya pun segera berkata, sebaiknya Xiao Yan segera menyerang, karena kepala ini juga ingin melihat seberapa kuat Xiao Yan yang telah mengalami pertemuan keberuntungan di alam api iblis, dan sepertinya saat ini Xiao Yan telah, namun sebelum kepala aula jiwa bisa mengucapkan semua yang dirinya ingin katakan, justru ada ledakan sonik terendah dengan cepat ditangkap di telinganya. Terlebih lagi ruang di depannya bergetar saat ledakan sonik ini terdengar, dan sesosok pun muncul di depannya dengan cara yang seperti kilat, lalu kedua jarinya melengkung dan bibit api merah muda menari dengan gembira membentuk busur, lalu suhu dunia seketika naik saat api merah muda ini muncul, dan serangan itu tiba dengan sangat cepat, bahkan kepala Hall of Soul yang tenang memiliki ekspresi terkejut melintas di matanya. Lalu pada detik berikutnya doki hitam pekat di permukaan tubuhnya telah menggumpal sebagai tindakan refleks, sehingga doki pun dengan cepat berubah menjadi perisai hitam. Sementara itu kedua jari Xiao Yan tidak berhenti dan mereka segera menekan perisai, lalu api merah muda yang menari segera melelehkan doki dalam sekejap, dan setelah itu jari-jari Xiao Yan seperti kilat saat menuju ke mata kepala aula jiwa. Tentu saja kepala aula jiwa pun mendengus dingin saat menghadapi serangan ganas dari Xiao Yan, bahkan tubuhnya saat ini benar-benar tidak bergerak, dan dirinya tidak bertindak untuk bertahan melawan Xiao Yan, justru sebaliknya dirinya membanting telapak tangannya ke arah dada Xiao Yan. Tentu saja saat ini sudah jelas jika dirinya berniat menukar matanya dengan pukulannya, namun Xiao Yan pun tertawa saat menyadari serangan tersebut. Akan tetapi tangannya tidak berhenti, dan sebagai gantinya dirinya menurunkan tangannya dan dengan akurat menekankan jarinya ke telapak kepala Hall of Soul, sehingga api merah muda pun menyala dan doki hitam pekat di telapak tangan kepala aula jiwa dengan cepat meleleh, lalu kepala aula jiwa pun mengerutkan kening ketika dirinya merasakan betapa sombongnya Purifying Demonic Lotus Flame itu. Meskipun begitu tubuhnya sedikit gemetar hingga akhirnya banyak bayangan segera muncul, lalu tubuhnya pun segera muncul kembali di udara di atas. Pada saat ini ekspresinya menjadi agak gelap dan serius saat dirinya melirik telapak tangannya, lalu ada tanda sepanjang setengah senti di sana, dan tidak ada darah yang merembes keluar dari luka. Hal itu karena pembuluh darah di sekitarnya telah dibakar oleh panas yang memancar dari Purifying Demonic Lotus Flame. Saat ini kepala Hall of Soul telah terluka saat pertarungan dimulai, meskipun luka ini tidak serius, namun itu masih tampak sangat jelek, sehingga dirinya pun bergumam, ini memang layak menjadi Purifying Demonic Lotus Flame. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun mengangkat kepalanya, lalu dirinya pun melirik kepala aula jiwa, akan tetapi dirinya tidak mengatakan apa-apa, justru segel tangannya pun mulai berubah dengan kecepatan seperti kilat. Lalu setelah segel tangan berubah, saat ini ada sosok ilusi spiritual setinggi 10.000 meter pun melilit permukaan tubuhnya. Tentu saja Xiao Yan tidak berani meremehkan lawan seperti kepala Hall of Soul, sehingga Xiao Yan pun segera melepaskan serangan gelombang sonik jiwanya yang sangat kuat sesaat setelah serangan pertamanya,
dan Xiao Yan saat ini mengeluarkan kemarahan surgawi musim semi kuning, sehingga sosok ilusi besar itu pun segera melebarkan mulutnya dan gelombang spiritual yang menakutkan menghantam kepala aula jiwa dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Tentu saja kepala aula jiwa pun mundur saat doki hitam meletus dari tubuhnya, dan dirinya pun berteriak kepada Xiao Yan. Mungkin orang lain takut dengan kemarahan surgawi musim semi kuning milik Xiao Yan, akan tetapi kepala suku ini tidak takut akan hal itu. Lalu dokinya pun segera berubah menjadi sosok ilusi spiritual yang tidak terhitung jumlahnya di depan banyak pasang mata yang terpana, dan sosok-sosok ilusi ini menciptakan formasi aneh saat mereka melilit tubuh kepala Hall of Soul, bahkan wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi setia saat mereka berlutut, dan pada saat yang sama mulut mereka memancarkan banyak gelombang sonik spiritual. Lalu gelombang sonik spiritual yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul di depan kepala Hall of Soul ketika dirinya mengeluarkan teknik 10.000 jiwa pemujaan. Kemudian setelah itu mereka pun berubah menjadi panah tajam yang melesat keluar, dan bertabrakan dengan kemarahan surgawi musim semi kuning, sehingga dua gelombang sonik spiritual bertabrakan dan dalam sekejap pegunungan pun seketika bergoyang. Saat ini banyak ahli memucat karena fluktuasi spiritual ini, dan seteguk darah segar dimuntahkan lalu mereka buru-buru mundur dengan wajah yang terkejut, karena ternyata hanya kekuatan gelombang sonik ini saja mampu membuat mereka benar-benar rentan, sementara itu gelombang sonik berbenturan dan menyebar di langit, sehingga roh-roh ilusi yang mengelilingi kepala aula jiwa pun meledak satu demi satu. Lalu pada akhirnya semuanya meledak sampai tidak ada yang tersisa, dan tubuhnya tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan karena telah dilindungi. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya mengerutkan kening saat melihat serangannya tidak berbuah banyak, karena ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan serangan gelombang spiritual yang bisa menandingi kemarahan surgawi musim semi kuning, dan kepala aula jiwa ini memang berpengetahuan luas. Selain itu jiwa kepala aula jiwa juga berada di kondisi surgawi sempurna sama dengan kondisi jiwa Xiao Yan, dan setelah pertukaran ini Xiao Yan telah menemukan bahwa kekuatan kepala aula jiwa sebenarnya telah mencapai tingkat menengah dari bintang 5 kelas Doseng, sehingga dengan kata lain kekuatannya telah meningkat selama 2 tahun ini. Sementara itu di sisi lain kepala Hall of Soul pun secara acak mematahkan serangan gelombang sonik terakhir sebelum akhirnya dirinya berbicara. Dirinya berkata kepada Xiao Yan, meskipun kekuatan spiritualnya kuat, namun kepala aula ini khawatir itu hanyalah pemikiran aneh bahwa Xiao Yan ingin menggunakannya untuk mengalahkan dirinya. Xiao Yan pun hanya melirik kepala aula jiwa akan tetapi tidak menjawab. Lalu Xiao Yan pun segera membuka mulutnya dan nyala api merah muda segera dimuntahkan, dan setelah munculnya api merah muda ini pohon di sekitar pegunungan pun mengeluarkan tiupan dan menyala sendiri di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu mereka pun berubah menjadi abu saat nyala api berkobar, dan mata kepala aula jiwa seketika menyipit saat melihat api merah muda melayang di atas kepala Xiao Yan. Bahkan wajahnya akhirnya mengungkapkan ekspresi yang sangat serius, karena jika api surgawi yang menakutkan seperti Purifying Demonic Lotus Flame ini menyerang tubuhnya, maka bahkan dirinya akan segera menerima cedera yang serius, karena api surgawi di peringkat ketiga peringkat api surgawi bukan hanya api yang bisa dibicarakan oleh orang lain. Lalu Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya menatap kepala aula jiwa yang tampak seperti kuburan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan berkata, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan Purifying Demonic Lotus Flame untuk melawan musuh, jadi mudah-mudahan kepala aula tidak akan mengecewakan. Setelah itu kepala aula jiwa pun berbicara dengan suara samar, meskipun api iblis itu kuat, namun mereka hanya perlu melihat siapa yang mengendalikannya. Dirinya pun mengamati Xiao Yan dan gugusan api merah muda di hadapannya, lalu gumpalan api hitam yang sangat redup tiba-tiba melintas jauh di dalam matanya. Sementara itu Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan samar-samar mampu mendeteksi fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam tubuh Little Li. Xiao Yan pun segera berkata, selain itu Purifying Demonic Lotus Flame mungkin kuat,
Akan tetapi di dalam tubuh kepala suku ini sepertinya ada sesuatu. Xiao Yan memberikan pandangan yang mendalam ke arah kepala aula jiwa yang mengambang di langit, dan kedua tangannya tampak seperti bunga teratai yang mekar saat mereka menari dan membentuk banyak bayangan. Mengikuti segel tangan ini, kumpulan api merah muda di atas kepalanya segera melesat ke langit, dan akhirnya kumpulan api merah muda pun dengan cepat bergoyang di depan banyak pasang mata. Lalu suhu yang menakutkan secara bertahap dipancarkan sementara api merah muda bergoyang. Atas hal ini menyebabkan seluruh dunia merasa seperti kapal uap, bahkan pepohonan di pegunungan jatuh terkadang akan terbakar, sehingga menyebabkan asap tebal membumbung ke langit. Sementara itu Doki di beberapa individu yang lebih lemah menunjukkan tanda-tanda mendidih. Bahkan para tetua agung dari beberapa sekte di sekitar gunung pun mengungkapkan wajah yang serius dan iri, lalu mereka pun bergumam, ini memang layak menjadi Purifying Demonic Lotus Flame karena seseram ini, dan jika seseorang bertarung dengan seorang yang memiliki api surgawi semacam ini, maka dirinya harus membagi perhatiannya untuk menahan suhu api yang tinggi bahkan sebelum pertarungan dimulai. Karena suhu yang mengerikan ini bahkan dapat dengan mudah membakar Doki. Di sisi lain Hun Mou yang menyaksikan adegan ini pun mengerutkan keningnya dan bergumam. Akhirnya Xiao Yan berencana menggunakan Purifying Demonic Lotus Flame. Hun Qian Mou di sebelahnya menghela nafas sebelum akhirnya berbicara. Dirinya berkata, anak kecil ini benar-benar orang yang diberkati dengan keberuntungan besar. Apalagi Hun Qian Mou pernah mencoba untuk mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame ini pada saat itu, akan tetapi pada akhirnya dirinya kembali dengan kegagalan, namun tanpa diduga Xiao Yan mampu menaklukkan api dengan kekuatannya, akan tetapi jika bocah ini benar-benar menggunakan Purifying Demonic Lotus Flame, maka dirinya masih akan kesulitan untuk mengalahkan Hu Miseng. Di sisi lain kepala aula jiwa pun memfokuskan matanya pada kumpulan api merah muda yang berkobar saat dirinya berdiri di langit, kemudian matanya dipenuhi dengan ekspresi yang serius, lalu di atas kehebatan ini ada juga gelombang panas yang tidak biasa di dalam diri mereka, lalu api merah secara bertahap membentuk pelat api merah muda di depan banyak pasang mata, akan tetapi pelat api terdiri dari simbol api yang aneh. Dan jika seseorang memeriksa simbol-simbol ini, maka seseorang akan dapat mengatakan bahwa simbol-simbol ini adalah 6 jenis api surgawi yang telah disempurnakan oleh Xiao Yan, sedangkan di tengah 6 jenis api surgawi ini ada nyala merah muda seperti kristal yang bergoyang tertiup angin. Kemudian mata Xiao Yan pun mengeras setelah pelat api terbentuk dan sebuah teriakan rendah tiba-tiba dipancarkan ketika Xiao Yan mengeluarkan Angry Bundaren Carnation. Lalu piringan api merah muda di langit memancarkan gelombang suara berdengung setelah teriakan Xiao Yan terdengar, dan pelat api kemudian mengeluarkan suara retak saat diputar perlahan, lalu saat berputar kristal api merah muda yang berada di tengah pelat api segera menembakkan pilar api setebal lengan, dan dengan segera setelah itu api merah muda pun membengkak bersama dengan angin saat dirinya bergegas ke depan sebelum tumbuh menjadi ratusan meter. Kemudian api merah muda yang baru saja terbentuk segera melesat ke arah gunung di bawah dengan kecepatan yang menakutkan. Setelah kontak gunung itu anehnya menghilang di depan pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya, dan seolah-olah terbuat dari es. Namun hanya lubang besar 1000 meter yang tertinggal dan lubang besar itu tampak tidak berdasar. Lalu segel di tangan Xiao Yan pun segera berubah. Dan sebuah jari tiba-tiba menunjuk ke arah kepala aula jiwa yang berada di langit dan pelat api pun dengan cepat naik, lalu pilar api merah muda itu memotong tanah membentuk selokan selebar 10.000 meter di depan banyak mata yang terpanah, dan tampaknya semua objek yang disentuh sinar api telah berubah menjadi ketiadaan, lalu sinar api pun bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa digambarkan secepat kilat. Bahkan orang hanya bisa mendeteksi kilatan cahaya terang sebelum sinar api merah muda aneh itu mengunci kepala aula jiwa yang akan mundur. Setelah dikelilingi oleh sinar api merah muda, saat ini Doki yang agung di sekitar kepala aula jiwa mulai dengan cepat meleleh. Meskipun Doki terus melonjak keluar dari tubuh kepala aula jiwa, namun itu tidak mampu mengejar kecepatan di mana Dokinya mencair. Dan kekuatan reinkarnasi budak mara ini telah menjadi luar biasa dengan penguatan api yang baru terbentuk.
Sementara itu ekspresi para ahli di langit pun berubah ketika melihat Doki dari kepala aula jiwa menghilang dengan cepat, bahkan semua orang pun saling memandang saat pikiran melintas di hati mereka, karena sepertinya kepala aula jiwa tidak akan bisa bertahan lama jika ini terus berlanjut. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan menatap kepala aula jiwa di langit yang dengan paksa menahan sinar api. Lalu matanya berubah menjadi sedikit dingin saat tangannya sekali lagi membentuk segel yang berbeda, dan setelah perubahan segel ini nyala api reinkarnasi tiba-tiba mulai berputar ke arah sebaliknya dengan kecepatan tinggi. Saat ini Xiao Yan mengeluarkan teknik pengendalian reinkarnasi, sehingga sinar api setinggi 100 meter tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat, lalu setelah pelat api reinkarnasi mulai berputar ke arah sebaliknya, saat ini dalam sekejap mata ukurannya pun menyusut hingga puluhan meter, akan tetapi tidak berhenti hanya di situ saja, karena saat ini masih terus menyusut dengan liar, lalu setelah sinar api menyusut dengan cepat, saat ini semua orang bisa merasakan energi pemusnahan yang sedang dikumpulkan, bahkan ekspresi Hun Mou segera berubah setelah merasakan energi ini, dan bahkan jantungnya mulai berdebar saat nyala api ini menyusut seukuran ibu jari dan berkata, ini akan sangat buruk. Lalu di sisi lain kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan setelah sinar api menjadi seukuran ibu jari, dan sinar itu pun mengunci dahi kepala aula jiwa saat Xiao Yan tiba-tiba berteriak mengeluarkan teknik pengendalian reinkarnasi jatuh, dan pelat api di langit bergetar saat teriakan ini dikeluarkan. Lalu itu berangsur-angsur runtuh saat cahaya merah menyala di langit, dan sinar api seukuran ibu jari itu dengan kejam menghantam ke arah kepala aula jiwa dengan kekuatan penghancur, lalu sebuah ledakan keras bergema di langit, dan gelombang api menakutkan yang diciptakan oleh sinar menyebabkan beberapa elit doseng buru-buru mundur. Pada saat ini mereka bahkan takut mengambil resiko untuk bersentuhan dengannya. Sementara itu Yao Lao dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan saat melihat Xiao Yan telah menyerang. Saat ini mereka berpikir bahkan kepala Hall of Soul kemungkinan akan menderita setelah terkena serangan yang begitu kuat ini. Lalu leluhur Piltover juga mengunci matanya di tempat api merah muda meledak, akan tetapi alisnya sedikit mengerut. Kemudian banyak perbincangan pun segera terjadi ketika para ahli yang berada di gunung itu memandang ke langit. Saat ini mereka pun bertanya-tanya, apakah pemenangnya sudah ditentukan, apalagi serangan Xiao Yan sebelumnya itu benar-benar sangat kuat, dan jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi bukan tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya. Sementara itu anggota dari aula jiwa pun benar-benar sunyi, bahkan mereka tidak menyangka jika kepala aula jiwa tidak memiliki kemampuan untuk membalas dalam pertarungan ini. Lalu sementara itu Hun Qianmou memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, dan dirinya hanya tertawa setelah mendengar percakapan dari orang lain. Sementara itu Xiao Yan melayang di langit dan seteguk udara yang sangat panas dimuntahkan dari mulutnya, lalu matanya terfokus pada tempat di mana api merah muda itu berhamburan. Meskipun Xiao Yan cukup percaya diri dalam serangannya, namun dirinya masih merasa bahwa kepala aula jiwa tidak akan mudah dikalahkan. Dan tidak lama setelah itu sebuah suara kecil pun tiba-tiba dipancarkan dari area di mana api merah muda menyebar. Tentu saja ekspresi tidak senang dari Xiao Yan pun segera terdengar, lalu Xiao Yan pun bergumam, kepala aula jiwa memang tidak mati, sehingga kewaspadaan di hati Xiao Yan pun saat ini semakin meningkat. Sementara itu di sisi lain sosok hitam samar-samar terbentuk di tengah api merah muda yang menyebar, dan kekuatan hisap yang sangat aneh tiba-tiba menyapu ke segala arah ketika dirinya muncul, lalu api merah muda yang telah tersebar telah tersedot kembali, dan akhirnya api merah muda masuk ke dalam tubuh orang yang perlahan-lahan keluar dari api di depan banyak mata yang terpana. Saat ini semua ahli pun segera terkejut dan berkata, dirinya benar-benar telah menyerap Purifying Demonic Lotus Flame ke dalam tubuhnya. Dan apakah saat ini dirinya mencoba untuk bunuh diri? Tentu saja tindakan dari sosok hitam itu langsung menimbulkan kegemparan. Jelas semua orang merasa tidak percaya karena apa yang dirinya lakukan. Bahkan mata Xiao Yan pun sedikit tercengang saat mengamati kepala aula jiwa yang perlahan berjalan keluar dari api.
Saat ini Xiao Yan merasa tidak percaya setelah melihat sebenarnya kepala aula jiwa tidak terluka, sedangkan kepala Hall of Soul pun berdiri di langit dan berkata, rasa dari Purifying Demonic Lotus Flame memang enak, namun sayangnya ini bukanlah esensi nyala api, sehingga kepala aula jiwa benar-benar ingin merasakan esensi dari Purifying Demonic Lotus Flame. Kepala aula jiwa pun menatap ke arah Xiao Yan yang cemberut. Lalu api hitam aneh dengan kekuatan melahap yang tidak biasa hadir di matanya, dan jejaknya merembes keluar lalu energi yang mengelilinginya terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya, dan setelah itu energi pun benar-benar dimakan oleh kekuatan yang tidak biasa ini. Kemudian kepala Hall of Soul pun tertawa pelan sebelum akhirnya bertanya, apakah Xiao Yan merasa bingung? Lalu kepala aula jiwa pun perlahan mengulurkan tangannya dan berkata, Xiao Yan memiliki Purifying Demonic Lotus Flame, sementara dirinya memiliki api surgawi yang bahkan lebih kuat dari itu. Bersamaan dengan itu sekelompok api hitam yang tidak biasa pun tiba-tiba muncul, lalu api hitam bergejolak dan samar-samar membentuk wajah manusia, dan gelombang kekuatan melahap meletus dari mulut wajah manusia itu. Tentu saja mata Xiao Yan pun tiba-tiba menyipit saat melihat api hitam dengan wajah manusia ini muncul. Tentu saja Xiao Yan benar-benar terkejut setelah menyadari, jika ini adalah api yang berada di peringkat kedua dari api surgawi, dan ini adalah Nihility Devouring Flame, lalu badai besar pun telah terbentuk di dalam hati Xiao Yan pada saat ini, karena Nihility Devouring Flame adalah api surgawi yang menempati peringkat kedua di peringkat api surgawi, dan itu peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Purifying Demonic Lotus Flame. Lalu misteri seputar api surgawi di tingkat ini bahkan lebih tebal dari Purifying Demonic Lotus Flame, dan paling tidak berita tentang Purifying Demonic Lotus Flame telah menyebar di seluruh benua, akan tetapi Xiao Yan belum pernah mendengar apapun yang berkaitan dengan Nihility Devouring Flame, bahkan dikabarkan bahwa api ini lahir dari ketiadaan, sehingga tidak ada gambar untuk dicari atau bentuk dari api ini untuk dipahami. Dan dari sudut pandang tertentu Nihility Devouring Flame ini dapat dianggap sebagai keberadaan yang misterius, bahkan Nihility Devouring Flame ini dikatakan bisa melahap apapun, dan hanya sedikit hal di dunia ini yang bisa menahan kemampuan melahapnya, namun sungguh tidak terduga bahwa Nihility Devouring Flame ini yang hanya ada dalam legenda, justru saat ini muncul di depan mata Xiao Yan. Sedangkan di sisi lain Yao Lao pun segera mengenali api hitam yang tidak biasa itu, dan sebuah kejutan ekstrim terlintas di wajahnya saat dirinya tanpa sadar berteriak, ini adalah Nihility Devouring Flame, dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lalu bagaimana kepala aula jiwa bisa memiliki Nihility Devouring Flame? Tentu saja semua orang di sampingnya pun gemetar hebat setelah mendengar perkataan Yao Lao. Bahkan leluhur dari Pil Tower pun mengungkapkan ekspresi yang sangat muram, sementara itu di sisi lain gugusan api hitam dengan wajah manusia di tangan kepala aula jiwa tampaknya menjadi sedikit lebih kuat menelan api merah muda, dan gelombang teriakan gembira benar-benar dipancarkan darinya. Lalu kepala aula jiwa pun sedikit tertawa saat melihat reaksi Xiao Yan dan mulai berbicara. Kepala aula jiwa pun segera berkata, api ini sepertinya sangat puas dengan Xiao Yan, karena kepala ini jarang melihat api hitam mengungkapkan kegembiraan seperti itu. Sementara itu mata Xiao Yan pun tidak berkedip saat dirinya menatap gugusan api hitam. Kemudian Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan keningnya beberapa saat kemudian, dan akhirnya Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya. Lalu Xiao Yan pun dengan lembut berkata, api surgawi milik kepala aula jiwa ini bukanlah Nihility Devouring Flame. Tentu saja banyak orang pun tanpa sadar terkejut setelah kata-kata Xiao Yan terdengar, bahkan Yao Lao pun pada saat ini sedikit tercengang, karena selain dari Nihility Devouring Flame maka tidak ada api surgawi lainnya yang memiliki kekuatan melahap. Sementara itu kepala aula jiwa hanya mengangkat alisnya setelah yang mendengar ucapan Xiao Yan, dan tangannya perlahan menggosok api hitam berwajah manusia di tangannya, lalu dirinya pun segera bertanya, jika nyala api miliknya ini bukanlah Nihility Devouring Flame, mengapa Xiao Yan tidak memberitahunya apa itu? Xiao Yan pun menatap wajah kepala aula jiwa dan tersenyum, lalu kejutan di dalam hatinya juga perlahan terkuras pada saat ini,
karena Nihility Devouring Flame ini memang mampu memancarkan kekuatan devouring yang unik, akan tetapi Xiao Yan memiliki 6 jenis api surgawi di dalam tubuhnya, sehingga hampir tidak ada orang di benua yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang api surgawi daripada Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan setelah Xiao Yan menenangkan diri, menurutnya api hitam berwajah manusia di tangan kepala Hall of Soul mungkin memiliki hubungan dengan Nihility Devouring Flame, akan tetapi Xiao Yan yakin bahwa benda ini bukanlah Nihility Devouring Flame yang sebenarnya, karena ini adalah penilaian yang bisa dilakukan Xiao Yan karena pengalamannya yang luas bermain dengan api selama lebih dari 1 dekade. Lalu mata Xiao Yan pun menatap kepala aula jiwa saat Xiao Yan tiba-tiba berbicara. Xiao Yan berkata, kekuatan melahap yang dimiliki api ini tidak bisa dipalsukan, karena itu memang sesuatu yang dimiliki oleh Nihility Devouring Flame, namun tampaknya ini sedikit lebih lemah, jadi mungkinkah benda ini adalah benih api dari Nihility Devouring Flame? Tentu saja benih api yang disebutkan ini adalah benih api yang terpisah dari api esensi, jadi benih api memiliki beberapa kemampuan api esensi, akan tetapi itu jauh lebih lemah, dan dari sudut pandang tertentu itu bisa dianggap sebagai avatar api surgawi. Lalu mata Xiao Yan pun menatap tajam ke wajah kepala aula jiwa. Tentu saja Xiao Yan jelas bisa mendeteksi mata kepala suku yang menyipit ketika kata benih api disebutkan, dan Xiao Yan pun dengan dingin tertawa di dalam hatinya saat melihat sedikit perubahan ini. Kemudian Xiao Yan pun bergumam, ini seperti yang Xiao Yan harapkan, karena jika orang ini benar-benar memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya, maka dirinya pasti sudah menyerap semua energi di udara saat ini, jadi mengapa dirinya perlahan melahapnya seperti yang dirinya lakukan pada saat ini? Tentu saja hati Xiao Yan pun saat ini menjadi sedikit serius ketika dirinya lanjut berbicara. Xiao Yan pun berkata, kepala aula jiwa ini memiliki benih api dari Nihility Devouring Flame, sehingga dengan begini berarti bahwa klan Hun juga kemungkinan memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya. Tentu saja Xiao Yan tidak menyangka akan menemukan petunjuk tentang pondasi dari klan Hun kali ini. Sementara itu kepala aula jiwa pun dengan lembut memegang api hitam berwajah manusia di tangannya saat dirinya tertawa dengan suara yang samar. Dirinya pun berkata, Xiao Yan memang layak menjadi ahli bermain api. Namun bahkan jika itu hanyalah benih api, maka itu sudah lebih dari cukup untuk menghabisi Xiao Yan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut kepala aula jiwa pun mengangkat tangannya dan wajah manusia yang dibentuk oleh kumpulan api hitam itu segera melebarkan mulutnya. Lalu api tersebut pun segera menggigit tangan kepala aula jiwa dengan keras, sehingga Doki mulai keluar dari tubuhnya dan sebelum ditelan oleh api hitam itu kepala aula jiwa menjadi sedikit pucat, dan setelah Doki di dalam tubuhnya ditelan oleh api hitam, saat ini api hitam tersebut pun tumbuh menjadi lebih kuat hingga pada akhirnya itu mengeluarkan lolongan tajam dari mulutnya, bahkan tubuhnya yang semula seukuran kepala telah menjadi setinggi 1000 meter. Tentu saja mereka yang hadir dapat merasakan Doki di dalam tubuh mereka secara samar menunjukkan tanda-tanda mencoba melepaskan diri dari tubuh mereka, sehingga mereka pun buru-buru menekan Doki mereka untuk menghindari mempermalukan diri mereka sendiri. Lalu api hitam berwajah manusia yang sangat besar pun melayang di langit, dan mata hitamnya yang berongga menetap ke arah Xiao Yan. Saat ini kepala aula jiwa dipenuhi dengan rasa hormat saat dirinya mulai memerintahkan nyala api ini, dan kepala aula jiwa pun segera memerintahkan Tuan Pelahap Api untuk membunuh Xiao Yan, sehingga api hitam berwajah manusia pun mengeluarkan teriakan aneh setelah mendengar perintah ini. Setelah itu nyala api pun bergerak dan mereka menembus ruang seperti hantu sebelum akhirnya menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Lalu benang garis api hitam pun segera menyebar dan mereka muncul seperti sangkar saat mereka menjebak Xiao Yan di dalamnya. Tentu saja adegan tiba-tiba ini juga mengejutkan semua orang, karena tidak ada yang mengira kumpulan api hitam yang tidak biasa ini dapat melepaskan serangannya sendiri. Sementara itu api hitam pun bergoyang dan wajah manusia besar sekali lagi muncul di hadapan Xiao Yan. Lalu api itu pun mengeluarkan tawa tajam dan aneh. Dan api itu berkata bahwa ini sungguh enak,
lezat dan bergizi. Oleh karena itu dengan patuh izinkan dirinya untuk melahap Xiao Yan. Setelah tawa tajam dan perkataannya terlontar, sebuah kekuatan melahap yang menakutkan pun terus meletus di ruang di sekitarnya, dan kekuatan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Lalu ketika Xiao Yan sedang bersiap untuk menekan api surgawi di dalam tubuhnya, justru tiba-tiba api merah muda yang kuat pun melonjak keluar. Dan perubahan tidak terduga yang tiba-tiba ini segera mengejutkan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan melihat api merah muda dengan cepat berkumpul di hadapannya, dan mereka berubah menjadi bayi api seukuran telapak tangan dan bayi ini adalah Yiwa. Tentu saja jantung Xiao Yan pun berdebar kencang ketika melihat bayi ini muncul. Lalu Xiao Yan pun dengan cepat berteriak memerintahkan Yiwa untuk cepat kembali. Jadi Yiwa adalah inti dari 6 api surgawi yang digabungkan, sehingga Xiao Yan akan benar-benar melompat panik jika Yiwa ditelan oleh api hitam ini. Sementara itu Yiwa hanya menggelengkan kepala kecilnya saat mendengar teriakan panik dari Xiao Yan, sedangkan wajah kecil yang lembut itu anehnya mengandung kemarahan saat dirinya menatap wajah manusia di hadapannya. Jadi Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame masing-masing berada di peringkat ketiga dan kedua. Akan tetapi meskipun begitu tidak ada yang lebih kuat atau lebih menakutkan daripada yang lainnya. Tentu saja hal ini karena tidak ada yang benar-benar melihat pertarungan antara kedua jenis api surgawi ini. Oleh karena itu tidak mungkin untuk memprediksi hasilnya. Sementara itu meskipun Yiwa adalah api surgawi yang terbentuk dari penggabungan 6 api surgawi, namun nalurinya sebagian besar telah diambil dari Purifying Demonic Lotus Flame. Oleh karena itu melihat api hitam ini yang hanya merupakan benih dari api utama yang bertindak arogan, maka hal itu memprovokasi Yiwa dan menyebabkan kemarahan naik di dalam tulang-tulangnya. Lalu dalam kemarahannya tubuh kecil Yiwa pun tiba-tiba pecah, sehingga lautan api merah muda tiba-tiba menyebar di langit, dan penjara api hitam yang telah dibentuk oleh api hitam pun dihancurkan dengan paksa, dan kemudian api merah muda itu menyapu ke segala arah yang berlawanan, lalu berubah menjadi penjara api yang lebih besar, dan penjara ini benar-benar telah dibentuk untuk menjebak kumpulan api hitam, sedangkan api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan mengungkapkan kekuatan penuhnya di bawah kendali Yiwa. Bahkan ketika Xiao Yan secara pribadi menggunakan api, dirinya saja tidak akan mampu menandingi kendali Yiwa. Sementara itu perubahan yang tidak terduga ini telah mengejutkan api hitam, sehingga dirinya pun buru-buru segera melepaskan kekuatan melahapnya. Namun kali ini kekuatan melahapnya tidak lagi seberuntung sebelumnya, karena di bawah kendali dari Yiwa setiap gumpalan api mengendalikan pikirannya sendiri. Jadi bagaimana mungkin benih api belaka bisa bertindak arogan di depan seorang Grandmaster sejati? Saat ini Yiwa pun benar-benar mengabaikan api hitam di hadapannya. Lalu api merah muda segera bergejolak sebelum berubah menjadi bayi besar yang ukurannya mirip dengan wajah besar tersebut. Lalu setelah itu dengan kuat meraih wajah besar di depan banyak pasang mata yang terpanah. Saat ini Yiwa muncul seperti dirinya benar-benar berencana untuk menelan benih api Nihility Devouring Flame ini. Lalu mulut di wajah manusia yang dibentuk oleh Nihility Devouring Flame pun mengeluarkan teriakan tajam yang agak menyedihkan setelah digigit dengan kejam oleh Yiwa. Bahkan wajah itu berjuang mati-matian, dan api hitam itu terus menyembur dari tubuh wajah tersebut. Lalu mereka pun dengan liar menyapu ke arah Yiwa. Namun Yiwa pun mengabaikan pembalasan dari Nihility Devouring Flame, dan api merah muda di tubuhnya membentuk menjadi baju besi seperti kristal. Terlepas dari bagaimana Nihility Devouring Flame memancarkan kekuatan melahapnya, namun dirinya tidak dapat secara paksa mengekstrak energi di dalam tubuh Yiwa. Sementara itu di sisi lain kepala aula jiwa pun yang berdiri tegak agak jauh tiba-tiba mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Karena pada saat ini hubungan antara dirinya dengan benih api Nihility Devouring Flame telah terputus, sehingga dirinya pun bergumam, ini akan buruk, karena saat ini dirinya telah kehilangan koneksi dengan benih api